Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Febri Nopimasari pada pembelajaran matematika peminatan. Di sini kita akan belajar mengenai teorema sisa. Teorema sisa dalam polinomial itu kita berbicara mengenai sisa. Tidak ada hasil bagi, tidak ada yang lainnya, tetapi kita berbicaranya sisa-sisa yang didapat ya dari suatu fungsi polinomial. Oke, di sini untuk teorema sisa sebenarnya ada 3 macam ya. Ada teorema sisa dengan pembagi X min K. Kemudian ada teorema sisa dengan pembaginya yang bentuknya linier ya. AX tambah B. Kemudian ada teorema sisa dengan pembaginya bentuk kuadrat, jadi ada yang bisa difaktorkan. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai teorema sisa dengan pembagi X min K. Nah, jika suku banyak fx suatu fungsi ya dibagi X min K, maka nanti sisanya berupa fk. Nah, untuk teorema sisa ini sebenarnya bisa dicari dengan cara substitusi, bisa dicari dengan cara Horner. Tetapi kalau misalkan simpelnya gitu, kalau kita mencari sisa itu lebih mudah itu dengan cara Horner biasanya. Tetapi kita juga harus bisa memakai cara substitusi. Nah, sekarang kita mau memakai cara substitusi. Kalau misalkan substitusi ini dia artinya mengganti atau memasukkan. Nah, berarti nanti apa yang digantinya? Yang digantinya itu setiap X gitu ya diganti dengan K-nya gitu. K-nya bagaimana? Nah, ini kan di sini kan tentukan sisa dari fungsi ini dibagi X tambah 6. Berarti nanti langkah pertama kita tentukan dulu untuk nilai pembaginya gitu ya, berapa. Karena di sini X tambah 6, maka bisa ditulis X tambah 6 berarti X sama dengan negatif 6. Nah, tinggal nanti dimasukkan ke dalam fungsi. Ke dalam fungsi berarti 3x pangkat 3 ditambah 25x pangkat 2 ditambah 36x negatif 40 gitu ya. Nah, nanti setiap ada x ini diganti sama negatif 6, maka nanti 3 dalam kurung min 6 pangkat 3 ditambah 25 dikali min 6 pangkat 2 ya, kemudian ditambah 36 dikali min 6 dikurangi 40. Nah, nanti hasilnya berapa kira-kira? Nah, hasilnya yaitu 3 berarti min 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 36 kali 6 itu negatif 216 ya, karena ini pangkatnya ganjil. Kemudian ditambah 25 dikali 36 kali min 6 min 216 min 40. Oke. Hasilnya sekarang berapa kira-kira? 3 dikali 216 itu negatif 648 ditambah 25 dikali 36 itu 900. Kemudian min 216 tulis lagi min 216 min 40. Oke, kita punya hutang 648 ditambah 900 dikurangi 216 dikurangi 40. Hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya yaitu sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 di sini ini merupakan sisa dari fungsi yang ini. Fungsi ini 3x pangkat 3 ditambah 25x pangkat 2 ditambah 36x min 40 dibagi x tambah 6 itu sisanya negatif 4. Nah, kalau misalkan untuk cara Horner itu pakai bagan ya atau skema. Horner itu sebenarnya lebih simpel. Nah, caranya gini, kita buat di sini
ya, garis seperti ini. Nah, di sini buat pembaginya yaitu X tambah 6. X tambah 6 itu berarti X-nya sama dengan negatif 6. Dan di sini untuk fungsi polinomialnya ya, atau fungsi X-nya. Nah, tetapi yang ditulisnya yaitu berupa koefisien. Tapi kita, kalau misalkan untuk Horner, kita harus jeli. Jadi, harus komplit antara perpangkatannya. Misalkan ini pangkat 3 ada, pangkat 2 ada, pangkat 1 ada, kemudian konstantanya juga ada. Nah, itu untuk Horner itu harus jeli di sana gitu. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk X pangkat 3 berapa koefisiennya 3. Kemudian untuk X pangkat 2 berapa koefisiennya 25. Dan untuk X pangkat 1 berapa koefisiennya 36. Kemudian kita tulis untuk konstantanya berapa, negatif 40. Nah, untuk memakai cara Horner itu biasanya di sininya di jumlah ya. Nah, kita turunkan yang ini, angka yang pertama kita turun. Nah, 3. Kita turunkan 3 dikali negatif 6, hasilnya berapa? Negatif 18. Oke, 25, ini kan positif dikali negatif. Hasilnya negatif, berarti 25 dikurangi 18, hasilnya berapa? 7. Oke. 7 sekarang 7 kali negatif 6, hasilnya negatif 42. 36 dikurangi negatif 42, jadi kita punya duit 36, ngahutang 42. Berarti masih kena boga hutang ya, hutangnya sabaraha? Negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 6, hasilnya positif. Positif berapa? 36. Oke, min 40 ditambah 36, boga hutang 40, dibayar 30 genep, berarti hutangnya 4 ya. Nah, ini yang dinamakan sisa. Ini dinamakan sisa ya. Jadi memang lebih simpel memakai cara Horner dibanding cara substitusi. Nah, kalau misalkan ditanya hasil bagi berarti ini ya. Kalau hasil bagi itu ini, hasil baginya ini. Nah, tinggal kita kalau menentukan hasil bagi itu, kalau ditanya hasil bagi ya, ini konstanta, ini pangkat 1, ini pangkat 2, itu lebih mudah gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya hasil bagi, HB itu hasil bagi ya, caranya kalian ini konstanta, ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti udah 3x pangkat 2 ditambah berapa? 7x min 6 gitu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke teorema sisa yang bentuk linier ya. Jadi ketika bentuk linier di sini yaitu teorema sisa dengan pembaginya AX tambah B. Jadi pangkatnya 1 si X-nya. Nah, bunyinya gimana? Jika suku banyak Fx dibagi dengan AX tambah B, maka nanti untuk sisanya yaitu F min B per A gitu. Nah, bagaimana contohnya? Ini juga sama sih, untuk cara pengerjaan bisa sama substitusi, bisa dengan cara Horner. Tetapi kalau substitusi seperti tadi ya, caranya tinggal diganti atau dimasukkan. Tetapi kita sekarang belajarnya memakai Horner saja ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Di sini tentukan sisa pembagian jika Fx 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 11x tambah 8 itu dibagi 3x min 1. Oke, karena tadi teorema sisa dengan pembagi AX tambah B ya. Nah, ini kebetulan ini AX min B. Kalau ini bentuknya AX min B, maka nanti itunya B per A gitu. Kalau ini ininya min B per A gitu ya untuk X-nya gitu. Nah, berarti kita cari berarti 3x min 1 berarti jadi berapa? 1/3. Maka nanti untuk mencari sisanya itu dibaginya dengan 1/3. Nah, di sini kita akan mencari dengan cara Horner. Oke, kalau cara Horner berarti kita buat bagan lagi di sini ya. Nah, buat bagan lagi. Nah, caranya gimana? Di sini pembaginya tulis 3x min 1 berarti x sama dengan 1/3.
1/3. Oke, di sini fungsinya tulis. Nah, ini lihat dulu kalau misalkan untuk corner sama dilihat dulu pangkat tertinggi komplit tidak pangkatnya. 3 2 1 ada. Tinggal ditulis koefisiennya. Yang pertama 3, kemudian 5, kemudian negatif 11, kemudian 8. Dan ini ditambah. Oke, 3 turunkan 3. Nah, di sini 3 dikali 1/3. 3 kali 1, 3 bagi 3 1. Oke. 5 tambah 1, 6. 6 dikali 1/3 berapa? 6 kali 1, 6 bagi 3, 2. Min 11 tambah 2, kita punya hutang 11, dibayar 2, berarti sisa 9. 9 dikali 1/3 hasilnya berapa? 3. 8 tambah 3, maaf. Min 9 ya ini. Min 11 ditambah 2 ya, maaf. Min 11 ditambah 2, kita punya hutang 11, dibayar 2, berarti hutangnya 9. Min 9, maaf. Min 9 dikali 1/3. Min 9 kali 1, min 9 dibagi 3, hasilnya min 3. Oke, 8 kurangi 3, 5. Ya, berarti ini sisanya 5. Ini sisanya 5. Nah, kalau misalkan ditanya hasil bagi, sebenarnya ini tidak jauh dengan kemarin pembagian suku banyak. Hanya saja karena ini teorema sisa, kita berbicaranya sisa ya. Yang dicari itu cuma sisa. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalkan cara substitusi, berarti kita tinggal dimasukkan saja fx-nya berapa ya. Di sini kan fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 11x ditambah 8. Ininya fx-nya berapa? 1/3. Berarti setiap ada x diganti pakai 1/3. 3 kali 1/3 di pangkat 3 ditambah 5 dikali 1/3 di pangkat 2 dikurangi 11 dikali 1/3 ditambah 8. Tinggal hasilnya berapa nanti kira-kira? Tinggal cari di sini, berarti 3 dikali 1/3 pangkat 3 itu 1/27 ditambah 5, 1/3 pangkat 2 itu 1/9 dikurangi 11 dikali 1/3 itu 11/3 ditambah 8. Nah, sebenarnya kalau konsep seperti ini kita harus samakan penyebut ya. Jadi karena ini pecahan berarti nanti 3 kali 1/27 berarti nanti hasilnya bakal 3/27 ditambah 5/9 dikurangi 11/3 ditambah 8. Nah, nanti samalah konsepnya, ini harus samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya pasti kita memakai penyebut 27 gitu. Samakan dulu penyebutnya yaitu 27 di sini ya. Kemudian 27 dibagi 27 itu 1 kali 3 itu 3, simpen di sini. 27 bagi 9 3 kali 5 15. Kemudian 27 dibagi 3 itu 9 dikali 11 itu 99 ya. Oke, kemudian 27 dikali 8 di sini. Nah, ketika 27 dikali 8 itu hasilnya itu 216 ya. Ditambah 216. Nah, nanti hasilnya 3 tambah 15 dikurangi 99 tambah 216 dibagi 27. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya nanti sisanya bakal ke sini saja ya. Tidak itu, jadi sisanya nanti bakal 5 tetap ya. Gitu. Lanjutkan untuk teorema sisa yang ketiga, yaitu teorema sisa dengan pembagi x min a, x min b. Jadi ini bentuknya kuadrat dengan bunyi jika suku banyak fx dibagi dengan x min a, x min b ya. Kalau misalkan bentuknya kuadrat itu difaktorkan ya seperti ini, x min a, x min b, maka nanti mempunyai sisa px tambah q. Nah, sebenarnya penekanannya itu ada di sini ya, ada di
pemfaktoran. Ini bisa kita pakai faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Kemudian untuk sisa ini rumusnya ya, px tambah q gitu. Nah, kalau misalkan untuk cara Horner itu lebih mudah gitu ya pengerjaannya. Nanti ada rumus khusus gitu ya untuk menentukan sisanya. Jadi faktor pertama dikali sisa kedua ditambah sisa pertama gitu. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan sisa jika 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 7x tambah 3 dibagi x pangkat 2 min 4. Nah, kita harus cari dulu ya faktor pertama dan faktor keduanya. Ini untuk x pangkat 2 min 4 itu bisa diuraikan ya, berarti jadi ketika ditambah dia jadi berapa ya? Negatif 4, dan ketika dikurang dia habis gitu. Jadi berarti dia faktornya x min 2 x tambah 2 gitu ya. Jadi x min 2 x tambah 2 berarti min 2 tambah 2 kosong, min 2 kali 2 min 4 gitu ya. Oke. Berarti ini faktor pertama, ini faktor kedua gitu. Nah, caranya kita cari dulu ya dengan cara Horner. Bagaimana untuk cara Horner? Kita ambil dulu yang faktor pertama. Faktor pertama tx min 2. Berarti di sini x min 2. X min 2 berarti x-nya sama dengan 2. Di sini koefisiennya 2, 5, negatif 7, 3 ya, ditambah 2 diturunkan, turun 2, 2 kali 2 4, 5 tambah 4 9, 9 kali 2 18, min 7 tambah 18 11, kemudian 11 kali 2 22, 3 tambah 22 berarti 25. Oke, berarti ini sisa pertama ya, ini sisa pertama. Nah, kalau misalkan untuk mencari sisa kedua, kita tambahkan lagi di sini ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini, tetapi sampai sini, ini nggak boleh dibawa sampai 11 tambah. Berarti ini kita pakai lagi yang faktor kedua itu x tambah 2. X tambah 2 berarti x sama dengan negatif 2. Oke, 2 tinggal turun. 2 turun. 2 dikali min 2 min 4. 9 kurangi 4 berapa? 9 kurangi 4 itu 5. 5 dikali negatif 2 itu negatif 10, 11 kurangi 10, 1. Berarti ini untuk sisa kedua ya, sisa kedua. Itu untuk sisa kedua. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Nah, untuk rumus sisa itu faktor pertama dikali sisa kedua ditambah sisa pertama ya. Faktor pertama dikali sisa kedua ditambah sisa pertama ini untuk sisa. Nah, faktor pertamanya kita masukkan. Ini sebenarnya mau mana dulu ya, itu bebas. Nanti hasilnya bakal sama kok ya. Nah, nanti faktor pertamanya apa? X min 2 ya. Nah, X min 2, sisa keduanya berapa? 1 dikali 1 ditambah sisa apanya ya? Sisa kesatunya mana? 25. Nah, berarti nanti kalikan di sini ya. X kali 1 ini kalikan. Kali 1 X min 2 dikali 1 min 2 ditambah 25. Berarti hasilnya berapa? X min 2 ditambah 25, 23. Berarti ini
X tambah 23. Nah ini kalau misalkan dengan cara Horner. Kalau misalkan dengan cara eliminasi dan substitusi nanti kita kerjakan lagi ya. Jadi hasilnya sisanya X tambah 23 ya. Tadi sisanya itu PX tambah Q gitu. Oke, apabila kita cari dengan cara lain, yaitu cara yang kedua, yaitu bisa pakai eliminasi dan substitusi. Ini penekanannya cuma ada 3 ya. Dari ini fungsi A, fungsi B nya ya, ini A nya sama dengan 2, ini B nya sama dengan negatif 2. Tetapi kita terakhir pakai rumus yang itu teh ya, sisa sama dengan PX ditambah Q gitu. Nah nanti caranya cuma ada 3 itu ya, penekanannya di sana. Nah sekarang kita cari dulu persamaannya ya. Untuk persamaan yang pertama itu soalnya kan kalau misalkan eliminasi harus ada persamaan. Nah, persamaan yang pertama itu didapat dari ini ya, fungsi A sama dengan PX ditambah Q ya. Fungsi A sama dengan PX ditambah Q. Nah, fungsi di sini kita masukkan fungsi fx ini ya. Berarti 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 7x ditambah 3 sama dengan PX ditambah Q. Nah, karena ini fungsi A, tetapi yang dimasukkan ini fungsi polinomial, maka A-nya nanti diganti ya. X-nya nanti diganti sama A-nya di sini sudah diketahui 2. Berarti setiap ada X diganti ku angka 2. Berarti di sini 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 pangkat 2 min 7 dikali 2 ditambah 3 sama dengan P, X-nya berarti 2 ditambah Q ya. P dikali 2 ditambah Q. Nah, ya untuk hasilnya berarti di sini 2 dikali 8 ditambah 5 dikali 4 dikurangi 14 ditambah 3 sama dengan P kali 2 2P ditambah Q. Nah, nanti kita akan dapat hasilnya 2 kali 8 itu 16. 16 tambah 20 36. 36 kurangi 14 itu 20. Berapa ya? 22 ditambah 3 25. 25 sama dengan 2P ditambah Q. Ya, ini untuk persamaan pertama. Nah, tinggal sekarang kita masuk ke persamaan kedua. Itu tuh ini tuh 25. Maaf. 25 sama dengan 2P ditambah Q. Kita masuk ke persamaan kedua. Nah, kalau persamaan kedua di sini ya, persamaan 2, tinggal FB-nya. FB sama dengan PX ditambah Q. Nah, masukkan lagi sama fungsi yang sama, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 7x tambah 3 sama dengan px ditambah Q gitu. Nah, nanti hasilnya berarti B-nya berapa? Oke, kita lanjutkan lagi, mohon maaf. Di sini berarti B-nya negatif 2, berarti min 2 dipangkatkan 3 ditambah 5 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 7 dikali negatif 2 ditambah 3 sama dengan berarti P dikali min 2 ditambah Q ya. Tinggal hasilnya berarti 2 dikali negatif 8 ditambah 5 dikali 4 min 7 min 2 berarti tambah 14 ditambah 3 sama dengan min 2P ditambah Q. Nah, kita cari ya hasilnya ketika 2 dikali min 8 min genep belas tambah 20 kan 5 kali 4 20 min genep belas tambah 20 T berarti 4 tambah 14 T 20 4 tambah 14 T 18 tambah 3 21
Berarti di sini untuk persamaan keduanya yaitu 21 sama dengan min 2P ditambah Q. Ya, ini untuk persamaan kedua. Nah, untuk persamaan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke proses eliminasi ya. Eliminasi. Kita masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertama itu 2P ditambah Q sama dengan 25. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua itu min 2P ditambah Q sama dengan 21. Ini persamaan kedua. Nah, dari sini namanya dieliminasi berarti dikurangi. Oke, berarti yang habis mana Q? Nah, berarti 2P min kali min T positif, 2P ditambah 2P berarti 4P. Ya, sama dengan 25 dikurangi 2 hiji 4. Berarti P sama dengan berapa? 1. P itu hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal kita apakan? Substitusikan ya. Nah, sekarang substitusi. Nah, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, terserah. 2P ditambah Q sama dengan 25. Kita pakainya persamaan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah Q sama dengan 25. Berarti 2 dikali 1 2 ditambah Q 25. Q sama dengan 25 dikurangi 2 Q. Oke, berarti hasilnya berapa Q? Oke, Q hasilnya berapa? 25 dikurangi 2 itu 23. Nah, P-nya sudah dapat 1, Q-nya sudah dapat 23. Tinggal kita masukkan ke rumus sisa. Rumus sisa itu sisa sama dengan PX ditambah. Oke, kita masukkan ke rumus PX ditambah Q. Berarti P-nya berapa? 1 ya. Tulis 1, bolehlah tulis 1 dikali X ditambah Q-nya berapa? 23. Atau 1 dikali X itu X tambah 23. Nah, ini ya hasilnya sama